Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersama wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Hotel TV sekalian dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam acara live interaktif favorit kita, yaitu live interaktif konsultasi keluarga. Tentunya bersama guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau saat ini telah terhubung bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahalukum Ustadz? As'adallahu laylatak, alhamdulillah, nahnu bi khair wa afiyah. Jazakallah khairan Ustadz atas waktunya Ustadz bisa bersama kita di kesempatan malam hari ini Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Insyaallah. Kaifahalu Jember Ustadz? Jember alhamdulillah, al-matar nazil wal barakat wajida masyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz. Baik pemirsa dan Fatab TV sekalian dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dan juga mendulang faedah serta mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa pemirsa sekalian sampaikan baik melalui redaksi kami di onfoto.com ataupun melalui line telepon kami di 021 2123 2333 atau bisa juga melalui line telepon WhatsApp di 0821 706087. Dan kami juga menyapa rekan kami yang tergabung dalam RTVC dan juga seluruh pendengar yang saat ini mendengarkan program ini secara delay. Di antaranya ada Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Masya Allah, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Dan kami juga mengajak pemirsa sekalian untuk bisa memanfaatkan peluang berjuang bersama Hotel TV dalam dakwah yang mulia ini melalui rekan aktif kami yang bisa disaksikan pada layar kaca Anda masing-masing di nomor rekening 777-184-1842 Bank Syariah Indonesia atas nama Fatwa TV. Baik pemirsa sekalian, sebelum kita mulai untuk mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang pemirsa sekalian sampaikan, mari kita simak terlebih dahulu nasihat dan juga faedah dari guru kita, Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullahu Ta'ala. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Fadhol Ustadz. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahibati fillah, betapa banyak permasalahan dan problematika yang dihadapi oleh manusia secara individu, secara kelompok, secara masyarakat, secara bangsa dan negara. Kenapa itu harus terjadi? Dan kenapa masalah itu tidak pernah berhenti? Yang kita lihat berganti dari 1, ke 2, ke 3, ke 4. Yang pada akhirnya ada masalah terbesar yang kita hadapi yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti merasakan yang namanya al-maut. Tidak itu nabi atau rasul atau malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai manusia yang sudah dikasih kesempatan hidup di muka bumi ini, kemudian diberi fasilitas yang dengannya kita bisa menjalankan tugas sebagai hamba mengabdi kepada Sang Pencipta. Nah, kita akan mendapatkan balasan dari semua yang kita kerjakan. Kita juga akan mendapatkan balasan dari musibah, petaka, baik itu penyakit, apapun bentuknya. Kita akan mendapatkan balasan asalkan sikap kita benar menghadapi semua itu. Karena ada peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang itu bukan pilihan.
Tapi kita terpaksa harus menerimanya. Kalau kita boleh milih, mungkin kita katakan tidak. Berapa banyak wanita yang selalu berpikir, aku kalau bisa musibahku yang ini gitu loh. Petakku yang ini. Kalau mau ujian yang ini. Enggak, kita nggak bisa milih. Laki-laki juga seperti itu. Namun ketahuilah bahwa semua yang menimpamu itu sudah ditakar. Oleh siapa? Oleh Al-Alim, Al-Hakim, Al-Qadir. Oleh Allah Jalla Jalaluhu yang maha mengetahui, yang maha bijak, yang maha mampu berbuat apa saja yang dia kehendaki. Sudah diukur. Engkau tahu yang namanya obat. Obat itu kalau overdosis membahayakan pasien. Kalau kurang dosis, kurang berguna untuk pasien. Sedangkan ujian dan cobaan yang Allah turunkan itu sesuai dengan dosis yang diperlukan oleh setiap manusia. Kadangkala engkau dikasih obat antibiotik dan dokter mengatakan harus habis. Begitu pula boleh jadi ada musibah, ada petaka yang sampai hari ini kok nggak selesai ya, kok nggak berhenti ya, karena memang dosisnya belum habis. Engkau harus habisin. Di akhir surat Ali Imran ayat 200, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan ini untuk yang beriman. Semoga kita semua termasuk dalam panggilan ini. Ada apa? Kata Allah, isbiru. Kalian sabar ya. Sabar itu menahan diri. Untuk tidak mengucapkan, untuk tidak mengatakan, dan untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat dan syariat. Itu sabar. Taib wasabiru. Kesabaranmu itu perlu disabarin lagi. Terkadang kita harus menghadapi sesuatu. Ada sabar yang antara diri kita dengan musibah itu. Tapi kadangkala kita harus menghadapi orang. Istri harus menghadapi suami. Suami harus menghadapi istri. Menantu harus berhadapan dengan mertua. Mertua harus berhadapan dengan besan. Perlu ada musabarah. Karena ada lawannya nih. Yang kita perlu untuk ekstra sabar. Warabitu. Jangan mundur. Jangan menyerah. Kuatkan kesabaran. Pasang badanmu seakan-akan kau berada di perbatasan yang namanya ribat. Itu sejatinya adalah perbatasan antara negeri Islam dengan negeri musuh. Yang di situ sering terjadi peperangan. Ada usaha dari musuh untuk menyerang dan untuk mengambil alih negeri umat Islam. Perlu murabatah. Dan boleh jadi kau gugur di sana. Isbiru, sabiru, rabitu. Yang keempat, wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Jangan cuma berpikir, ya Allah musibah, musibah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seringkali kita mengeluh. Dan tidak berhenti mengeluh. Cerita sana, cerita sini. Seakan-akan beban hidupmu hanya engkau yang mendapati musibah sebesar itu. Engkau lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah sama Allah. Laksanakan perintah Allah. Jauhi larangannya. Syukuri nikmat-nikmatnya. La'allakum tuflihun. Agar kalian sukses ya. Agar kalian bahagia. Barakallahu fiik. Itu mungkin sebagai mukaddimah. Anda kembalikan ke teman-teman di Jakarta. Baik Ustaz. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita senantiasa diberikan kesabaran Ustaz ya. Untuk menghadapi segala macam cobaan di masa depan Ustaz. Barakallahu fiikum.
Baik Ustaz, kita sapa terlebih dahulu penelpon kita yang pertama di kesempatan malam hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak bertanya untuk Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya saudara perempuan yang qadarullah rumah tangganya itu sekarang sudah tidak, saya kurang tahu bagaimana statusnya Ustaz. Karena rumah tangganya itu sudah 2 tahun kurang lebih 3 tahun sudah tidak serumah lagi dengan suaminya. Karena kita sebagai keluarga sudah memfasilitasi untuk rujuk, tapi sepertinya sudah tidak bisa lagi Ustaz. Cuman mereka berdua ini juga merupakan aparat, jadi kalau mau cerai harus izin dengan atasan. Tapi atasannya ini sepertinya tidak menyetujui untuk perceraiannya, makanya kedua belah pihak sudah bermasa bodoh dengan urusannya untuk di pengadilan agama Ustaz. Jadi yang saya mau tahu bagaimana status pernikahannya dan apakah boleh, kalau memang sudah tidak sah lagi status pernikahannya, apakah boleh sang suami dikeluarkan dari grup WhatsApp keluarga Ustaz. Demikian, jazakallah khair wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fikum Ustaz, tafadhol. Nah, iya sebenarnya tadi ada beberapa hal yang ingin Anda tanyakan, tapi kayaknya suara Anda tidak terdengar oleh penanya ya. Yang pertama, perlu diperjelas status hubungan mereka. Kalau bicara tidak serumah bukan berarti mereka sudah bercerai. Berapa banyak suami istri yang mereka sudah pisah rumah, tapi sang suami belum menceraikan istrinya. Maka tolong dipastikan dahulu, apakah sang suami sudah menceraikan istrinya? Apakah sang istri sudah menggugat suaminya dan suaminya menyetujui? Ada yang namanya khulu, dengan mengembalikan sebagian mahar. Ini yang perlu dipastikan. Hukum agama berbeda dengan hukum yang ada di negara. Tidak semua hukum agama diadopsi oleh negara. Jadi pernikahan umpamanya, pernikahan itu ada yang dikatakan sah secara agama, ada yang dikatakan sah secara negara. Yang sah secara agama itu walaupun tidak diakui oleh negara umpamanya, tetap itu sah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu, kalau di dunia ada persidangan, mungkin kita dianggap melanggar ya, mungkin kita akan disidang di muka bumi ini ya. Ketahuilah nanti juga ada persidangan di akhirat nanti. Persidangan akhirat itulah persidangan yang harus dipikirkan oleh manusia. Kalau dunia selesai, kita sidang, kita mungkin dipenjara, diputusin ini. Sebentar kita mati, selesai. Tapi di akhirat, maka kalau memang sudah terjadi perceraian yang sah secara agama, walaupun secara negara tadi memang ada birokrasi yang ruwet, yang ribet ya. Kalau seorang aparat harus dapat persetujuan dari atasannya, padahal secara agama mereka sudah bukan suami istri. Maka di sini pentingnya bahwa setiap warga Indonesia tahu mereka itu adalah hamba Allah. Sebelum dia belajar tentang aturan-aturan negara, dia juga harus belajar tentang aturan-aturan agama. Karena kalau kau mati di kuburan sana, beda lagi sudah. Negara nggak ngurusin. Kau diurusin sama malaikat mungkar dan nakir nantinya. Maka kembali kepada penanya tadi, pastikan dahulu status mereka. Kalau ternyata mereka benar-benar sudah bercerai, tanyakan kepada
Karena tadi dikatakan nggak tahu saudaranya ini. Yang jelas mereka sudah pisah rumah. Tapi tadi mereka bercerai nggak? Secara agama cerai nggak? Maka kalau memang sudah bercerai, ya sudah. Diuruslah. Kalau bicara atasan tidak setuju ini dan itu, ya mungkin perlu ada yang menyampaikan kepada atasannya. Ini secara hukum agama sudah bukan suami istri lagi. Nggak bisa rujuk lagi dia. Mau atasannya setuju atau tidak setuju, ini urusannya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena atasannya pasti berubah, berganti. Ini dimutasi, dipindah. Tapi Tuhannya tetap satu, Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau kemudian pertanyaan, apakah boleh dikeluarkan dari grup keluarga? Jamaah rahimakumullah, ini nasihat buat semuanya. Ketika terjadi perceraian, yang terputus itu hanya hubungan suami istri. Hubungan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan, hubungan kekerabatan, kalau di situ ada kerabat ya. Hubungan ini bapaknya, anak-anaknya, ini ibunya, anak-anaknya, itu tidak terputus. Jadi jangan berpikir mengeluarkan dia dari grup keluarga. Tetap dia keluarga, tetap dia menantu. Tetap mahram sama ibunya. Tetap dia nanti bapaknya, cucu-cucunya ini umpamanya. Anaknya dia keponakan. Jadi kalau mau mengeluarkan itu bukan karena perceraian, tapi mungkin ada hal lain ya. Memang ternyata di grup ini ada hal-hal keluarga yang mungkin dia nggak perlu tahu ya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Tolong perceraiannya baik-baik saja sehingga tidak menyebabkan anak-anak durhaka dan tidak terputus hubungan ukhuwah, apalagi hubungan kekerabatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami tadi oleh penanya kita, hamba Allah di Kota Makassar, Ustaz. Kita kembali sapa saat penelpon kita yang berikutnya. Kita sapa ada hamba Allah di Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Ya. Pertama-tama semoga Allah selalu melindungi Ustadz Syafiq beserta keluarga. Amin. Saya ingin bertanya, saya memiliki adik perempuan yang masih SMA, namun perilakunya tidak baik terhadap kedua orang tua saya. Adik saya ini sering memaki kedua orang tua saya, terutama ayah, dengan dalih ayah saya ini tidak pernah memberinya uang lagi sejak beliau pensiun. Nah, saya sering menasehati, bahkan sering marah kalau hal itu terjadi. Namun saya malah dimarahi balik oleh ibu saya. Mengingat adik saya ini siswa yang pandai dan membanggakan di sekolah. Jadi ibu saya merasa dia membanggakan keluarga. Nah, yang saya tanyakan, saya harus bagaimana ya Ustadz menghadapi ini? Apakah saya harus diam saja melihat kelakuan adik saya terhadap orang tua saya? Apakah kalau saya diam ini itu berarti saya bisa menghindari kemungkaran yang lain yang ditimbulkan akibat saya menasihati adik saya? Masya Allah. Mungkin itu Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Naam jamaah, kita dengar ya, dari satu masalah pindah ke masalah. Ada yang masalahnya di adiknya yang bercerai tapi nggak jelas statusnya. Ini masalahnya di adiknya juga yang mungkin kurang beretika baik sama orang tuanya. Apa sikap kita? Maka yang pertama, kita perlu duduk sama orang tua kita. Kalau tadi sang ayah tidak lagi memberikan uang kepada anaknya, bagaimana memohon kepada ayah untuk memberikan perhatian lebih kepada dia? Apalagi dia mungkin adik terakhir ya, yang terkadang memang ada salah didik dari orang tua. Mungkin selama ini karena dia berprestasi, fulus ya, dikasih yang dia inginkan. Padahal jamaah, fulus ini, inna syababa
wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Uang tuh dengan masa muda plus ada waktu luang, banyak waktu kosong, maka itu merusak. Maka perlu duduk sama ayah. Itu yang pertama, sehingga ayah bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Kalau ketika dia memang nggak bisa ngasih duit, ya dia ngasih perhatian, dia minta maaf sama anaknya, dan didoakan anaknya. Adapun berkaitan dengan ibu juga mungkin perlu duduk anak ini sama ibunya. Ibu menerima dengan kelakuan anaknya. Kalau dari cerita itu menerima, artinya dia memaafkan karena sang ibu melihat kepada positif si anak ini, dan itu baik sebenarnya dalam kehidupan ini. Kita ketika melihat kepada seseorang, jangan fokus dengan kekurangannya. Dia mungkin punya kelebihan. Ibu fokus kepada kelebihannya. Cuma tetap perlu bagaimana ibu membuat adiknya ini menjadi lebih baik lagi. Karena itu tanggung jawab orang tua ketika orang tua masih ada. Tapi sekarang bagaimana dengan sikap sang kakak menghadapi adiknya? Yang pertama, ketika hendak memberikan nasihat, hindari kondisi marah. Arti kondisi orang nih sedang marah, kita kasih nasihat. Yang ada biasanya tambah berantakan. Bukan orang itu nerima nasihat, malah dia tambah marah sehingga terjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Boleh jadi yang ada saling memaki, saling menghina. Maka ya nggak produktif nasihat yang disampaikan. Maka berikan nasihat kepada adik, bagaimana sang kakak menjalin hubungan baik dengan adiknya, ya. Dia mungkin memberikan hadiah kepada adiknya, kemudian duduk sama adiknya, "Dek, aku tuh sayang sama kamu, Dek. Kamu itu berprestasi banget ya, ini itu macam-macam." Kasih pujian buat dia. Kemudian disitulah sang kakak bisa memasukkan nasihat. Tapi kalau sedang marah dikasih nasihat, nggak ada gunanya. Karena apalagi tadi ibu membiarkan engkau sendiri marah, dia marah, akhirnya ibu marah sama engkau. Yang awalnya satu orang yang marah, kemudian ada 3 orang yang marah. Maka buat sang kakak, tetap engkau memberikan nasihat, hanya saja waktu, momennya, tempatnya perlu dicari yang tepat sambil adiknya didoakan. Berikan nasihat dengan cinta, ya belum tentu diterima, tapi kita menjalankan tugas kita untuk memberikan nasihat kepada orang-orang yang kita cintai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan jawabannya semoga dapat dipahami tadi oleh penanya kita. Mohon izin Ustaz, kita kembali menyapa penelpon kita yang ketiga di kesempatan malam hari ini. Ada Bapak Saleh Haji di Bengkulu, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak untuk Ustaz pertanyaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai seorang suami, Ustaz, Ya. bagaimana caranya atau kiat-kiat gitu, Ustaz? Kiat-kiat mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh, mendidik istri menjadi istri yang soleh, begitu, yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bapak Saleh Haji atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Masya Allah, kita kajian nih. Kalau pertanyaan kayak gini kita kajian nih jadinya. Masya Kiat-kiat, Allah. Ustaz, Masya Allah. Ya. Nah, jadi kalau bicara bagaimana kita mendidik istri kita agar menjadi wanita yang soleha, mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Maka kiat yang pertama, kita yang harus soleh. Kita yang harus soleh. Sebelum kita memikirkan orang lain, sebelum kita menginginkan dari orang lain, maka kita harus menginginkan hal itu buat diri kita sendiri. Ada istilah ibda binafsika, mulailah dengan dirimu. Karena orang itu akan dihisap tentang dirinya, baru orang lain. Ketika seorang laki-laki ini baik, laki-laki ini soleh,
dia akan memilih istri yang soleha. Bukan dia membuat istrinya soleha. Tapi sejak memilih, dia sudah, ini kiat yang kedua. Kalau kiat pertama, dia menjadi laki-laki yang soleh. Kemudian dia memilih istri yang soleha. Karena Nabi SAW ketika beliau menyampaikan, wanita itu dinikahin karena 4 hal. Karena hartanya, karena cantiknya, karena darah birunya, karena agamanya. Kira-kira kalau laki-laki soleh akan memilih mana yang lebih dicari sama dia. Maka kata Nabi SAW, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka beruntunglah engkau kalau dapat istri yang agamanya baik. Selamat engkau. Tanganmu gak akan berdebu. Atau berdebu tanganmu. Karena engkau mendapatkan sebuah keberuntungan yang besar sekali. Engkau gak perlu capek-capek mendidik istrimu. Karena apa? Karena istrimu sudah soleha. Engkau gak salah pilih. Itu yang kedua. Berkaitan dengan yang kedua ini, Ana ingat dengan ucapan salah seorang tabi'in, ya, Abul Aswad Ad-Du'ali, ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, ini nanti akan berdampak kepada pendidikan anak, bagaimana supaya anak-anak soleh-soleha. Kata bapaknya, ahsantu ilaikum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata bapaknya, engkau tahu bapak ini sudah berusaha berbuat baik kepada kalian. Ketika kalian kecil, ketika kalian udah dewasa, dan pada saat kalian belum lahir. Pernyataan ayahnya ini menarik perhatian anak-anak. Sehingga anak-anak agak sedikit bingung, ya. Ayah, gimana engkau bisa berbuat baik kepada kami, sedangkan kami belum ada? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang bunda yang kalian tidak akan dicela karena dia. Nih, maka cari emak yang sudah soleha. Baik, yang ketiga, kalau ternyata kau salah pilih. Bukan kau salah pilih, engkau belum soleh waktu nikah. Maka engkau salah pilih. Jadi istilah salah pilih ini kadang-kadang enggak sebenarnya. Benar engkau memang milih dia. Karena pada saat itu engkau belum soleh. Sehingga engkau dapat wanita yang enggak soleh. Yang akhirnya sekarang engkau perlu ada usaha. Betul, ada usaha. Maka berusahalah engkau untuk menjadi pemimpin yang ideal. Pemimpin yang teladan. Karena tadi, ketika pemimpinnya teladan, umpamanya contoh nih, sebuah perusahaan, pemimpinnya itu selalu sholat di masjid. Bagaimana kiranya dengan anak buah? Melihat bosnya, GM-nya sholat di masjid, dirutnya sholat di masjid, anak buah langsung berada di belakang, kalau bisa di depannya. Maka tadi engkau rubahlah diri untuk jadi lebih baik. Kemudian ya engkau sering duduk sama istrimu untuk belajar. Karena di antara yang dapat merubah orang jadi lebih baik itu adalah ilmu. Ketika dia tahu makanan ini tidak sehat, dia akan tinggalkan. Ketika dia tahu dia harus melakukan olahraga agar dia sehat, dia akan lakukan. Maka pentingnya ilmu di sini. Dan semoga dengan cara itu, ya, istrimu menjadi wanita soleha. Kalau udah soleha, ke anak nih. Anak yang melihat bapaknya soleh, tapi ibunya nggak soleha, berbahaya. Boleh jadi seperti Nabi Nuh alaihissalam yang salah satu anaknya menyimpang. Karena boleh jadi dampak dari pengaruh ibunya yang tidak soleha. Maka bicara anak nih, sekarang kiatnya ketika bikin anak, artinya ketika berhubungan suami istri, jangan lupa baca doa. Kemudian pilihkan nama yang baik buat anak tersebut. Jangan lupa diakikahin itu anak. Kemudian bagaimana sejak dini orang tuanya mulai mengajarkan nilai-nilai agama, paling tidak perdengarkan Al-Quran kepada dia. Kemudian pilihkan kawan yang baik buat anak-anaknya, pilihkan sekolah yang sesuai. Ya, terus didoakan. Artinya orang tua ketika punya anak tuh doanya harus tambah. Nabi Ibrahim sebelum punya anak, doanya Rabbi habli minas sholihin. Ketika udah punya anak, anaknya selalu didoain sama Nabi Ibrahim.
Wa junubni wa baniya an na'budal asnam, hindarkan aku dan anak keturunanku. Disebut tuh anak keturunannya. Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kemudian bagaimana beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Doa terus tuh. Itu Nabi Ibrahim. Apalagi kita. Itu mungkin beberapa kiat ya. Barakallahu fiik. Naam. Ya Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas nasihatnya. Kiat-kiat yang bagus sekali Ustaz ya, baik bagi teman-teman yang sudah menikah ataupun juga bagi komunitas jomblo di luar sana Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kita kembali Ustaz, kita sapa kembali penelpon kita berikutnya. Ada Ibu Zainab, Ummu Zainab di Bogor, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Sayang sekali kita terputus Ustaz. Kita beralih ke Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Datang kali ini dari Bapak Abdullah Ustaz di Jawa Barat, Kota Depok. Pertanyaannya, Bismillah. Saya pernah marah atau berkelahi kepada istri. Kemudian saya pergi kerja dan mengendarai motor sendirian, Ustaz. Marah dan kelahi sama istri. Naam, Ustaz. Kemudian bukan cuma marah, ya berantem sama istri. Kemudian saya pergi kerja dan mengendarai motor sendirian. Di perjalanan saya bergumam dan tidak sengaja mengucapkan kalimat karena saking kesalnya. Tetapi kalimat tersebut tidak terdengar oleh siapapun karena kondisi jalanan yang sepi dan saya mengucapkannya dengan lirih. Mungkin ucapan yang agak kasar begitu Ustaz ya. Apakah yang demikian bisa jatuh talak? Dan apakah jika rujuk, hitungan talaknya bisa kembali lagi mulai dari satu Ustaz? Begitu pertanyaannya. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Yang pertama berkaitan dengan seorang yang sedang marah ya. Maka Rasul SAW mengatakan, Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Kenapa? Karena kalau dia ngomong, biasanya omongannya tidak akan terkontrol. Boleh jadi dia menceraikan istrinya. Boleh jadi dia memaki istrinya. Boleh jadi gara-gara dia berbicara rumah tangganya hancur. Dan anak-anaknya berantakan. Baik. Bagaimana dengan ucapan tadi yang dia ucapkan? Anda nggak tahu apa yang dia ucapkan. Yang pertama, boleh jadi dia kepingin menceraikan istrinya. Dia sedang ngomong dengan diri dia. Dia bukan menceraikan istrinya, tapi dia ingin menceraikan istrinya. Maka enggak jatuh cerai ya. Enggak jatuh cerai. Bisa jadi omongan itu antara dia dengan dirinya. Tapi kalau dia menyampaikan itu kepada istrinya, bahwasanya dia telah menceraikan istrinya, maka jatuh cerai. Dan ketika seorang sudah menceraikan, ini kalau bicara hukumnya, kalau memang jatuh cerai, ketika seorang sudah menceraikan istrinya, apakah kemudian jumlah talak yang diperbolehkan itu kembali asal? Enggak, berarti sudah berkurang. Rasul Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang diperbolehkan rujuk itu 2 kali. Fa'in talaqaha, kalau kemudian dia menceraikan ketiga kali, nggak bisa rujuk. Jadi yang kalau rujuk itu di masa iddah tidak bisa mengembalikan jumlah talaknya. Jumlah talak yang diperbolehkan atau porsi dia itu berkurang. Dan harapannya jangan takut, aduh berkurang ya, sana cari istri lain. Enggak. Memang Allah kasih jumlah itu agar sang suami berhati-hati. Ketika dia sudah menceraikan istrinya 1 kali, dia berkata, oh aku punya 1 lagi kesempatan
Usahakan jangan pernah diambil kesempatan tersebut. Yang harus engkau lakukan adalah memperbaiki hubunganmu. Jangan sampai kemudian engkau menceraikan istrimu lagi gitu loh. Terus penutup dari pertanyaan ini ya. Ada seorang ditanya, engkau kok bisa ya rumah tanggamu baik-baik saja gitu loh di saat banyak rumah tangga orang yang berantakan. Kata dia, kalau istriku marah, kalau berantem tadi, berkelahi sama istrinya, yang aku lakukan adalah aku bermuhasabah. Apa ya penyebabnya dari aku? Kita ini kan sering mencari sebab dari istri kita. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara dia. Kenapa manusia itu kok nggak ngomong, ini kayaknya gara-gara aku? Maka hendaklah engkau memikirkan tadi, ini mungkin memang benar gara-gara aku. Apa yang dari aku ya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, cari solusi. Solusi di aku. Karena kita nggak punya kontrol atas istri kita. Kita bisa kontrol diri kita. Oh, solusinya kayaknya kayak gini gitu. Itu yang bisa aku lakukan. Kemudian yang ketiga, melihat kepada kelebihan pasangan kita. Soalnya biasanya kalau kita marah itu hilang semua kebaikan dia. Positif dia berubah semua jadi negatif. Padahal enggak. Dia punya banyak kebaikan sebenarnya. Yang kebaikan-kebaikan istri itu membuat sang penanya sekarang bertanya. Barakallahu fiik. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami dan juga dapat menjadi pelajaran ya bagi Bapak Abdullah tadi di Kota Depok. Ustaz, kita sapa kembali Ustaz penelpon kita di malam hari ini. Ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Ya. Nah, Ini adalah pernikahan kedua anak. Hampir berjalan 9 tahun. Tidak terdaftar resmi atau siri. Suami punya 1 anak di luar negeri dan anak bawa anak dari suami rahimahullah 2 orang. Ya, Ibu silakan. Ya, terus sudah bertahun-tahun Ana merasa hampa dalam berumah tangga. Karena hubungan antara suami dan anak-anak Ana tidak harmonis. Suami tidak suka bersosialisasi dengan kerabat Ana. Suami WNA yang masih belum mau mendalami agama. Belakangan keuangan kami drop, sehingga suami harus bekerja. Tadinya ia punya usaha sendiri. Sampai kemudian suami beberapa kali mengatakan dia akan balik ke negaranya dan meninggalkan kami. Nah, status Ana jika suami pergi tanpa menalak Ana, bagaimana Ustadz? Apakah Ana akan terikat terus dengan status pernikahan ini selamanya? Karena Ana khawatir suami tidak mau menceraikan Ana. Apakah Ana bisa suluk sedangkan pernikahan kami hanya secara agama, bukan KUA? Begitu Ustaz pertanyaannya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan umumnya di atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz. Naam, jamaah rahimakumullah ya. Ini memang menjadi permasalahan yang perlu dipertimbangkan ketika seorang menikah siri. Kemudian yang dia nikahin tadi disebutkan bukan seorang yang faham agama. Padahal Nabi SAW sudah dengan tegas mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kau datang seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau enggak akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Akan terjadi kekacauan yang besar sekali gitu.
Yang kedua, buat penanya, perbanyaklah istighfar memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala jamaah, Masya Allah tadi baca buku ya. Buku itu berkaitan dengan rumah tangga sih. Di antara subtemanya itu berkaitan az-zawaj. Pernikahan itu bukan solusi. Pernikahan itu bukan solusi. Karena orang kadang berpikir dengan menikah selesai masalah. Enggak. Jangan sampai engkau berpikir pernikahan itu solusi. Engkau punya masalah di keluarga. Engkau punya masalah menjanda. Oh, aku nikah, selesai urusannya. Kalau benar yang menjadi suamimu, insya Allah selesai masalahnya. Yang benar aja kadang-kadang tambah masalah, apalagi yang nggak benar gitu. Maka jangan kemudian para wanita yang menjanda, lalu dia berpikir ada yang melamar, tanpa dia mempertimbangkan arahan-arahan Rasulullah SAW, akhirnya terjebak dalam permasalahan yang sulit untuk keluar dari sana. Tapi kalau nanti pada akhirnya engkau ditinggal sama suami. Sebelum bicara ditinggal sama suami, tadi kan disebutkan suami ini kurang bisa bersosialisasi sama anak-anak ini itu. Iyalah, semua orang punya kekurangan. Tapi engkau fokus dengan kelebihannya. Dan bagaimana kekurangan suami itu engkau bisa sempurnakan. Bukan dengan hanya menggerutu, bukan hanya dengan mengeluh. Tapi bagaimana anak-anak nih, bagaimana menjalin hubungan baik dengan suami ibunya umpamanya. Ya. Karena memang ada karakter orang itu yang kaku. Bukan hanya dengan keluarga, tapi dia dengan kawan-kawannya pun ya dia biasa aja gitu. Dia nggak suka berinteraksi, kurang bersosialisasi. Ada kayak gitu. Tapi fokus dengan kelebihannya. Jangan kemudian kekurangannya itu diungkit yang hanya akan membuat rumah tangga semakin keruh dan masalah tidak pergi. Dan suami juga tidak berubah sikapnya. Akhirnya engkau yang akan tersiksa dengan gara-gara ya keluhan-keluhanmu kepada suami tadi. Maka tolong fokus kepada kelebihannya, kepada positifnya, dan insya Allah ya kekurangannya semua orang punya. Kau ganti suami pun akan mendapatkan kekurangan di suamimu. Terus gimana kalau nanti ditinggal sama suami dan suami tidak mau menceraikan? Maka di sini kau berangkat ke KUA. Berangkat ke KUA. Konsultasi ke sana tentang solusinya apa. Karena memang boleh jadi nanti ada isbat nikah yang perlu dilakukan di KUA. Kemudian setelah itu ada pengadilan agama yang dengannya ya akan dipanggil calon suami atau suaminya tadi. Ada panggilan buat dia ketika dia ternyata tidak mau datang, maka insya Allah nanti KUA atau pengadilan agama akan memberikan keputusan tentang statusmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat menjadi solusi Ustaz ya bagi penanya kita tadi. Kita sapa kembali penelpon berikutnya, ada Ummu Zainab di Bogor. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo Ibu, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Bisa mendengar suara saya Ibu? Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu untuk satu pertanyaannya. Halo Ibu. Ya, ini Ummu Zainab. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, ini Ana Ummu Zainab tinggal di Bogor. Ya Ibu, silakan. Bisa? tafadhal ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu pertanyaannya untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. dengan Ana Ummu Zainab. Ini bab rebana Ustadz. Mendengar kajian-kajian Ustadz tentang rebana yang untuk walimah. Ya.
Nah. Disunahkan memainkan rebana ya Ustadz. Dengan ini Ana membuat grup rebana anak-anak yang belum balik dan dengan alat yang sesuai, yang tidak ada pinceringnya begitu Ustadz. Nah. Kita sudah berjalan 2 bulan. Kita peruntukkan untuk walimah. Dan bagaimana hukum latihannya Ustadz? Kita sudah berjalan 2 bulan, sepekan sekali kita latihan. Iya Ibu. Bagaimana yang mau Ana tanyakan, bagaimana hukum latihannya Ustadz? Sedangkan latihannya bukan di hari yang dibolehkan begitu. Baik, cukup Ibu ya. Sudah sampai situ aja Ustadz. Ya baik Ibu, Jazakillah khairan. Jazakillah khairan Ibu atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Tafadhol Ustadz. Masya Allah jemaah. Iya, jadi yang sunnah itu adalah mengumumkan pernikahan. Di antaranya memang mengumumkan pernikahan itu dengan adanya tadi ada suara rebana yang diperbolehkan ketika di walimatun nikah. Dan menarik sekali ketika ibu membuat kelompok untuk menggunakan rebana tersebut. Dan pertanyaannya yang Ana nggak tahu jawabannya. Ketika disebutkan bagaimana hukum latihannya. Jadi orang ini latihan rebana sepekan sekali ya, padahal bukan di waktu yang diperbolehkan gitu loh. Jadi wallahu a'lam bishawab, Ana nggak tahu karena kalau secara hukumnya kan waktunya bukan waktu yang diperbolehkan. Sehingga kalau bicara rebana itu memang ya nggak harus orang itu ahli main rebana. Jadi ketika walimah nikah itu ya kayak kita itu dulu dilarang ya. Waktu kita SD itu kita sering kotean ya. Apa kotean itu bahasanya? Pukul meja. Baku. Pukul meja ya. Pukul beja gitu ya. Ada memang orang-orang yang punya kemampuan di situ gitu loh. Dia nggak ada gurunya, dia nggak ada ustadznya, tapi ketika dia dikasih sesuatu dia bisa mukul. Maka menurut Ana nggak perlu membuat kelompok tersebut, apalagi kalau harus dilatih. Tapi bagaimana ketika di acara pernikahan itu, ya sudah, ini rebana, siapa yang bisa main gitu ya. Mukul itu, kemudian mungkin ada yang bernasyid di sana. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau bicara membuat grup untuk memukul rebana, sepertinya kurang tepat ya, apalagi dikatakan tadi latihannya tiap pekan sehingga mereka latihan mukul rebana. Enggak, itu bukan hal yang perlu dilatih sebenarnya, bukan satu hal yang perlu dijadikan target angan-angan orang mau jadi pemukul rebana. Enggak lah, jangan. Tapi bagaimana ketika acara walimah itu, ya sudah dikasih rebana, semua mukul, nanti ada biasanya yang pinter ya. Biasanya ada. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Datang kali ini dari hamba Allah di Tasikmalaya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Halo Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Iya, ya saya mau sudah berumah tangga. Gimana Ibu, bisa diulang, mohon Cuman, maaf. gak nurut gitu. Bisa diulang Ibu pertanyaannya, kurang terputus tadi. Saya mau punya anak laki-laki. Sudah enggak. Itu sama saya tuh sama orang lain selingkuh. Ustaz, gimana? Tidak jelas Ibu suaranya. Baik, halo Ibu.
Halo Ibu, mungkin bisa dikirim saja pertanyaannya via WA tadi Bu ya, di nomor yang Ibu telepon tadi. Karena suara tidak terdengar jelas Ibu ya, mohon maaf sekali. Ya Ustaz, kita beralih Ustaz ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Ustaz. Pertanyaannya datang dari hamba Allah di Banten Ustaz, di kota Tangerang. Pertanyaannya, apakah termasuk perbuatan munafik ketika ana bertingkah baik di depan ibu mertua, padahal sebenarnya hati ana tidak berkenan dengan perilaku beliau? Hal tersebut ana lakukan agar suami ana tidak berada di situasi yang sulit karena melihat istri yang tidak suka dengan perilaku ibunya. Karena qadarullah, ana diuji dengan mertua yang suka terlalu ikut campur urusan rumah tangga dan suka membuat-buat omongan untuk mengadu domba antara ana dengan suami. Jazakumullahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Berkaitan dengan bagaimana kita bersikap baik kepada seseorang yang sejatinya kita nggak suka sama dia. Tapi kita senyum sama dia, kita menghormatin dia, kita menghargai dia. Itu namanya mudarah, kalau nggak salah gitu. Nabi SAW itu pernah di rumahnya bersama Aisyah. Tahu-tahu ada seorang yang minta izin untuk masuk berjumpa dengan Nabi SAW. Ketika Nabi tahu fulan yang datang, beliau mengatakan bi'sa akhul ashirah. Yang mungkin maknanya secara umum, ya Allah ini saudara yang sangat buruk nih. Artinya saudara satu qabilah yang sangat buruk orang itu. Orang nggak baik nih. Akhirnya dibukakan sama Nabi SAW. Ketika orang itu masuk, Nabi SAW tersenyum sama orang itu, ya. Ngobrol baik sama orang itu, sampai orang itu pergi. Ketika orang itu pergi, tanya Aisyah radhiyallahu taala anha, gimana ya Rasulullah, kok sikapmu berbeda ya ketika dia masih di luar dan ketika dia sudah masuk gitu loh. Dimana Nabi SAW ngomong baik sama orang itu, menghargai orang itu. Kata Nabi SAW, inna syarran nasi manzilatan indallahi, sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jal, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsy, adalah orang yang ditinggalkan sama manusia karena mereka khawatir dengan keburukan orang ini. Jadi kita berbuat baik sama orang itu untuk menyelamatkan diri dari keburukan orang ini. Orang ini orang nggak baik gitu. Jadi bukan sifat munafik. Memang kita diperintahkan seperti itu gitu. Ya udah, kita tahu orang ini orang nggak baik, kita tahu punya mertua mungkin tadi nggak benar, suka ngomong yang enggak, ya sudah kita berusaha untuk baik sama dia. Padahal kita tahu dia orang nggak baik. Dengan harapan mudah-mudahan dia bisa berubah menjadi lebih baik. Dan kau juga menyelamatkan suamimu. Artinya suaminya tahu bahwa emaknya itu kadang-kala nggak benar gitu loh. Kita tahu jemaah, ada yang diuji sama orang tuanya. Tapi cara mudarah tadi, bagaimana kita berusaha untuk berbuat baik ya. Tadi kita pura-pura nggak tahu, kita pura-pura nggak dengar ya. Kita tetap menghormati dan menghargai dia sebagai orang tua suami. Insya Allah engkau akan mendapatkan pahala dari sana. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami tadi oleh penanya kita, hamba Allah di Tasikmalaya. Kita kembali sapa Ustaz penelpon kita berikutnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu untuk Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, mohon tausiahnya untuk suami saya ya. Suami saya itu kalau di ATP itu yang dilihat itu yang aneh-aneh Ustaz. Tapi kalau saya ajak lihat itu ceramah itu malah pergi. Kemudian kalau nggak tidur gitu ya Ustaz. Misalkan masih banyak sekali kekurangan dalam sholat, dalam apa itu banyak sekali kekurangan gitu loh Ustaz. Nah, itu mohon tausiahnya. Sekarang sama saya ada
Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ibu atas pertanyaannya. Bisa dipahami Ustaz? Ana yang aneh-aneh yang kayak apa tadi disebutkan sih? Ana nggak. Suka keluar tadi saat katanya Ustaz. Suka keluar kemudian Nggak, dia nonton yang aneh-aneh suaminya, gitu kan? Suka nonton yang aneh-aneh. Kemudian kalau datang istrinya, nggak suka. dia nggak suka dengan ditonton oleh suami. Kan kemudian suaminya pergi, gitu. Ya Ustaz. Antum yang gimana yang antum pahami kan? Nah Ustaz. Seperti itu Ustaz. Seperti itu gimana? Ketika mendengar ceramah juga malah tidur Ustaz katanya, tapi malah lebih suka. Ketika ditontonkan ceramah, beliau malah sukanya tidur, tapi sukanya nonton yang aneh-aneh seperti itu Ustaz. Mohon nasihatnya. Aneh-aneh itu apa? Disebutkan enggak? Yang aneh-aneh kayak apa model? Enggak. Aneh-anehnya itu apa tidak disebutkan tadi ya? Nah Ustaz, saya. Barakallahu fiik. Begini kalau bicara suami istri ya. Kadang-kala orang itu nonton tontonan. Jadi yang ditonton oleh manusia itu ada yang baik, berpahala, ada yang mubah saja. Di situ ada hiburan, mungkin ada manfaatnya juga. Ada yang nggak manfaat sama sekali, hanya membuang-buang waktu. Ada yang dosa. Makanya tadi Ibu menyatakan yang aneh-aneh itu coba dilihat mana. Apakah termasuk yang mubah, tidak ada manfaatnya, hanya buang-buang waktu, atau mubah yang ada manfaatnya, atau sampai tingkatan yang paling rendah tadi dosa. Jadi kalau yang dilihat tonton suami itu dosa, maka perlu sang istri saling menasehati ya. Suami istri saling menasehati. Karena terus terang kadang-kala kita ini kalau nggak ada yang nasehatin, kita tersesat dan semakin dalam ketersesatan kita. Kita berbuat dosa, kemudian berbuat dosa lagi, akhirnya sulit untuk balik. Maka adanya istri yang mengingatkan sangat baik sekali untuk perjalanan hidup kita menuju kepada Allah saja. Kemudian kalau ternyata ditonton oleh suami aneh-aneh, sebenarnya mubah aja, Zat. Nggak sampai dosa sih. Maka di sini mungkin perlu dikurangi. Tapi kalau sudah sampai dosa, ya harus ditinggalkan. Kalau yang mubah bermanfaat, ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak semuanya yang ditonton ceramah umpamanya. Ada hal-hal yang mubah yang boleh kita tonton. Silahkan ditonton. Maka buat kalau tadi suaminya lagi dengerin ya, usahakanlah ketika engkau menonton sesuatu, engkau ingat bahwa yang kau tonton, kau akan dimintain pertanggungjawaban nantinya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kau bisa menjadi lebih baik ya, dan menjadi contoh buat istri, karena suami ini pemimpin sebenarnya. Jadi contoh buat istri, jadi contoh buat anak-anak, dan kau bisa membawa keluargamu ke surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami dan juga dapat menjadi solusi tadi oleh penanya kita Ibu Misra ini di Lampung Ustaz. Dan pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di kesempatan di malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan waktu antum Ustaz untuk terus bisa membersamai kita pada live berikutnya. Baik pemirsa sekalian dan pendengar sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kami tutup, kami kembali mengajak Anda untuk terus saksikan program Live Interaktif Hotel TV mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Dan kami juga ucapkan barakallahu fikum jazakumullah khairan atas partisipasinya pada Live Interaktif kali ini dalam aktif menyampaikan pertanyaan. Sampai jumpa pada live interaktif berikutnya. Akhir kata kami dari kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan layar kaca Anda sekalian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan